Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Udah ada rencana buat weekend? Gak ada. Udah mau tahun baru tiap weekend di rumah aja. Gak bosan apa? Ya gak apa-apa, hemat aja ya. Kayak gua hemat. Odol aja gua gulung. Sabun batang tinggal dikit nih. Gua lelehin. Pernah lihat gak sabun mandi? Pernah. Gimana caranya? Pakai shower apa pakai gayung? Hah? Katanya pernah lihat sabun mandi. Pakai gaya apa mandinya? Iya. Gak apa-apa emang. Udah tengah malam suka ngeblank. Apa dimandiin tuh sabun? Tapi jangan terlalu hemat ya. Nanti kalau lo terlalu hemat, omongan lo makan sendiri. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal kelakuan nyeleneh wisatawan yang memicu banyak kecaman. Harusnya liburan itu buat healing biar happy, bukan malah bikin heboh satu negeri. Ya namanya juga sekarang zaman digital. Kalau dulu kan enak zamanku toh. Sekarang apa aja jadi tontonan. Dan jumlah viewers selalu menggiurkan. Tapi kadang akalnya malah nggak jalan. Stuck kayak gaji penonton. Tapi mudah-mudahan terus berkembang ya. Kembang kempis. Belakangan ini beredar cerita dari sebuah destinasi ikonik di Jawa Tengah, tempat wisata yang juga jadi tempat sakral, malah jadi lokasi bikin konten yang sensasional. Konten sensasional di tempat sakral. Ibarat lo nengokin korban bencana tapi pakai jaket anti peluru. Niatnya pengen gaya tapi malah dikira gila. Nasi goreng kali gila. Dari netizen hingga tokoh agama ramai mengecam. Mereka berpesan bahwa tempat suci harusnya dihormati, bukan dijadikan panggung joget cari sensasi. Ya kelakuannya memang gak sesuai sama etika. Jadi wajar aja kalau dikecam. Bayangin di Borobudur patung Buddha aja duduk bersila. Ini turis malah bertingkah. Wisata ke situs spiritual itu harusnya tenang, ini malah goyang. Jadi begini ceritanya begini. Beberapa hari lalu beredar video, salah satunya diunggah oleh akun Instagram @borobudur_news. Terlihat seorang wisatawan wanita berambut pirang mengenakan atasan warna pink lagi asyik joget di puncak Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jogetnya nggak salah tapi tempatnya salah. Kayak ngajak makan gebetan, bukannya pergi ke mall atau restoran, malah pergi ke kosan. Nggak kenyang tapi terngiang-ngiang. Alhasil postingan itu banjir kritik. Netizen langsung bereaksi mempertanyakan aksi tersebut karena dianggap nggak menghormati lokasi sakral itu. Ya wajar netizen ngomel, meski Borobudur itu tempat wisata, tapi itu juga tempat ibadah. Untung masih diomelin. Lah wong ada yang cuma mau istirahat aja dipukulin. Jadi dejavu saya kan. Sangha Agung Indonesia mengecam peristiwa tersebut. Bante Diti Sampano Mahatera, anggota hubungan antar lembaga, antar instansi dan luar negeri, dengan tegas bilang mewakili seluruh umat Buddha dan pribadi mengutuk kejadian tersebut. Bante Diti Sampano bilang kalau Candi Borobudur dibangun sebagai tempat membangun spiritualitas dan juga tempat sembahyang bagi umat Buddha. Dan kebetulan oleh pemerintah juga ditetapkan sebagai salah satu kunjungan destinasi wisata spiritual atau peziarahan di Indonesia. Dia berharap agar fungsi itu bisa dipahami oleh wisatawan. Borobudur memang tempat wisata sekaligus juga tempat ibadah. Lo mau selfie 1000 kali gak masalah, bikin video bareng teman atau keluarga juga gak masalah. Asal paham etika, jangan malah berulah. Paham kan penonton?
Simpelnya gini, lo main ke rumah gebetan ketemu ortunya, disuruh masuk, dibolehin duduk, disuguhin makanan. Tapi masa iya lo langsung selonjoran rebahan sambil karaokean? Bukannya diangkat mantu, lo disuruh angkat kaki. Kalau angkat tangan dikira lagi uji nyali. Kalau angkat suara, pejabat lagi klarifikasi. Kalau angkat bantuan, pejabat lagi pencitraan. Dihubungi terpisah, perwakilan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Magelang, Muhammad Fatkan, menyayangkan aksi joget yang videonya viral di puncak Candi Borobudur. Sementara itu Ketua Majelis Nyingma Indonesia atau MUNI, Lama Rama Santoso Lim, menilai dari sudut pandang Buddhism, budaya dan moral humanis. Dari sudut pandang Buddhis, Lama Rama bilang ada hukum karma, hukum tabur tuai. Apa yang ditanam, maka dirinya sendiri yang akan menuai perbuatan masing-masing. Tuh penonton, ada hukum tabur tuai. Jangan asal nabur. Kalau tiap hari yang ditabur utang, bukannya menuai rezeki, yang ada lo dicari-cari. Lama Rama juga bilang gak perlu menilai atau menghakimi perbuatan seseorang. Karena nanti dia sendiri yang bakal menerima akibat perbuatannya. Simpelnya kalau lo punya temen toksik, suka carmuk depan atasan, biarin aja. Gak usah dihakimi, entar juga pusing sendiri. Diam-diam deketin atasan, sekali gerak semua berantakan. Ingat penonton, jadi orang jangan gampang ngegas, harus ikhlas. Mereka yang skillnya ngepas gak usah dibahas, beda kelas. Sementara itu dari sudut pandang budaya, Lama Rama tegas mengatakan bahwa aksi itu gak pantas, aksi gak senonoh seharusnya gak dilakukan di depan umum, apalagi di tempat suci agama apapun. Dan jika dinilai dari sudut pandang moral humanisme, dia menganggap aksi itu nggak etis. Kalau cuma mau cari sensasi dan ingin dikenal, masih banyak cara lain yang lebih etis biar jadi terkenal. Misalnya demi naik jabatan lo bilang aja, Bapak cocok jadi atasan saya seumur hidup. Di mata bos etis, di mata kawan iblis. Dan terkait pelaku joget-joget, Bante Diti Sampano mempersilahkan pelaku untuk minta maaf dan berharap kejadian serupa nggak terjadi di tempat ibadah lain. Ya jangan sampai terjadi lagi baik di Borobudur atau di tempat ibadah lain. Bayangin ada orang datang ke tempat ibadah bukannya sembahyang malah goyang. Yang lain kusuk berdoa, dia malah goyang depan kamera. Candi Borobudur sebagai salah satu pusat peribadatan umat Buddha di dunia. Jangan sampai dinodai dengan perilaku yang malah meremehkan kesucian tempat tersebut. Dan akhirnya pelaku joget-joget Kamis kemarin mengunggah video permintaan maafnya di akun TikToknya @chantalajah. Dalam videonya wanita berdarah Indonesia Jerman itu mengaku kalau perbuatannya memang gak benar. Selain itu dia juga sudah menghapus video dirinya saat berjoget di Candi Borobudur. Penonton aja selalu jaga etika. Padahal blasteran juga kan. Setengah Jerman, setengah setan. Disingkat genset. Menyala bangku. Minum toh etanol. Sebelumnya Stakeholder Management and Legal Division Head PT Taman Wisata Borobudur atau TWB Ridwan Fauzi bilang bahwa manajemen telah melakukan identifikasi terhadap pihak yang mengunggah video tersebut ke media sosial serta telah mengimbau kepada yang bersangkutan untuk segera men-take down video tersebut. Atas kejadian video itu pihak TWB berpesan dapat menjadi pelajaran bersama dan mengimbau kepada seluruh wisatawan agar menjaga nilai spiritualitas Candi Borobudur agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Atas kejadian tersebut pihak manajemen juga bakal meningkatkan pengawasan. Nah ini pengawasan diperketat setelah kejadian. Gak kayak penonton, lepas dari pengawasan. Kerja semaunya, minta gaji sebanyak-banyaknya.
Mereka juga bakal berkoordinasi dengan pamong cerita atau guide dengan harapan bisa mengedukasi para pengunjung yang naik ke Candi Borobudur sekaligus turut serta berkontribusi buat menjaga nilai-nilai dari Candi Borobudur. Perihal nantinya adanya upaya blacklist terhadap pengunjung tersebut, katanya sementara masih mengidentifikasi data-datanya. Ya kalau sudah ngomong data susah. Jangankan data orang joget. Data penerima bansos saja boncos. Pada akhirnya aksi wanita pirang yang joget-joget di puncak Borobudur jadi contoh tentang sensasi yang sering menutupi nurani. Candi Borobudur itu tempat sakral, bukan panggung buat bikin konten viral. Boleh punya gaya tapi jangan injak-injak norma dan budaya. Buat seluruh wisatawan ingat, liburan bukan cuma soal foto, video, atau views di medsos. Ada nilai, ada sejarah, ada rasa hormat yang harus dipegang. Jangan gampang terkecoh dengan jumlah views di medsos saja. Nanti dikira ramainya di medsos doang. Jangan sampai niat liburan pulang dapat kritikan dan niat healing malah jadi hilang kewarasan. Kalau pengen terkenal, jangan sampai hilang moral. Jika wisatawan terus abai budaya dan tak taat aturan, maka jangan heran kalau liburan Anda bukannya meninggalkan jejak kebaikan, tapi menuai cibiran. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Dan tentunya kami juga akan menghadirkan seorang bintang tamu di Midnight Live. Jadi tetaplah di Midnight Live.